Pagi ini saya berdiri di depan 30 orang di ruang rapat utama. Menatap wajah pucat suami saya yang gemetar, memegang gelas kopinya. Dia tidak tahu satu hal. Perempuan yang dia sebut istri kusam, yang katanya tidak bisa apa-apa, sekarang memegang seluruh angka yang bisa menghancurkan dia dalam satu lembar laporan. 10 tahun dia meremehkan saya. 10 tahun dia mengira saya buta terhadap uang. Pagi ini, saya akan tunjukkan padanya bahwa angka tidak pernah berbohong. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat di mana setiap luka punya akhir dan setiap kesabaran punya jawaban. Sebelum kita mulai, sediakan secangkir teh hangat. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Larasati. Orang memanggil saya Laras. Saya 38 tahun. Dulu. Sebelum semua ini. Saya seorang ahli forensik keuangan di sebuah kantor audit di kawasan Sudirman. Pekerjaan saya sederhana terdengarnya, tapi tidak sederhana isinya. Saya membaca angka. Saya mencari kebohongan yang disembunyikan di balik laporan keuangan yang rapi. Setiap rupiah yang berusaha bersembunyi selalu meninggalkan jejak. Itu prinsip yang saya pegang sejak muda. Angka tidak pernah berbohong. Orang yang berbohong. 10 tahun lalu, saya menikah dengan Galih. Waktu itu dia masih staf proyek biasa di sebuah perusahaan konstruksi kecil. Gajinya pas-pasan. Saya yang waktu itu punya karir bagus, memilih mundur perlahan. Anak kami lahir, namanya Bilal. Dan seperti banyak perempuan lain, saya menyimpan karir saya di laci. Bukan karena dipaksa, saya pikir itu pengorbanan yang wajar untuk keluarga. Saya mengurus rumah. Saya mengatur keuangan. Saya membesarkan Bilal. Sementara Galih perlahan naik dari staf menjadi koordinator, lalu menjadi manajer proyek di PT Cakra Konstruksi. Setiap kali dia naik, saya yang paling bangga. Saya yang menyiapkan kemejanya. Saya yang menghafal nama-nama atasannya. Saya kira kami sedang membangun sesuatu bersama. Ternyata saya keliru. Rumah kami ada di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tapi cukup. Hasil cicilan bertahun-tahun. Saya masih ingat betul, dulu kami menabung receh demi receh untuk uang mukanya. Galih sering bilang, rumah ini saksi perjuangan kita. Laras. Kata-kata itu dulu membuat saya terharu. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti lelucon yang pahit. Buati, ibu mertua saya, tinggal tidak jauh dari rumah kami. Dari awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya hanya ibu rumah tangga, perempuan yang katanya cuma bisa masak dan menunggu suami pulang. Beliau tidak pernah tahu siapa saya sebelumnya, dan saya dengan bodohnya tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya pikir kerendahan hati akan dihargai. Ternyata, kerendahan hati sering disalahartikan sebagai kelemahan. Semua mulai berubah di tahun ke-10 pernikahan kami. Galih jadi sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Proyek sedang banyak. Lembur. Awalnya saya percaya, saya bahkan merasa kasihan melihat dia kelelahan. Saya menyiapkan makan malam, lalu memanaskannya berkali-kali sampai dia pulang. Tapi ada yang berubah dari caranya menatap saya. Dingin. Seperti menatap perabot yang sudah usang. Malam itu, tanggal pernikahan kami yang ke-10. Saya memasak rendang kesukaannya. Saya pakai gaun yang sudah lama tidak saya sentuh. Saya menunggu di meja makan dengan 2 lilin kecil yang mulai meleleh. Pukul 9. Dia belum pulang. Pukul 10, saya menelpon. Tidak diangkat. Pukul 11, pintu terbuka. Galih masuk. Mengendurkan dasi, tanpa menatap saya. Saya bilang pelan, "Mas, ini hari jadi kita." Dia hanya melirik meja makan, lalu berkata datar, "Aku capek, Laras. Besok saja." Lalu, dia masuk kamar. Saya duduk sendiri di meja itu, lilin padam satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, saya mencium aroma parfum perempuan lain dari kemejanya. Bukan parfum saya. Malam itu saya tidak bisa tidur, tapi saya tidak menangis. Belum. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit.
Dan satu pertanyaan terus berputar. Sejak kapan suami saya berubah menjadi orang asing? Beberapa hari setelah malam itu, saya mulai memperhatikan. Bukan menyelidiki, hanya memperhatikan. Itu kebiasaan lama yang tidak pernah benar-benar hilang dari diri saya. Seorang ahli forensik tidak menuduh. Dia mengumpulkan. Galih meninggalkan ponselnya di meja saat mandi. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Vania. Mas, transferannya sudah masuk ya? Makasih sayang. Satu kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Sayang, saya tidak menyentuh ponsel itu. Saya hanya berdiri mengingat nama itu. Vania. Lalu, saya kembali ke dapur dan melanjutkan mencuci piring seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tangan saya gemetar di bawah air keran. Malam itu, setelah Galih tidur, saya duduk di ruang kerja kecil saya. Saya buka laptop lama saya, dan saya lakukan apa yang paling saya kuasai. Saya buka catatan keuangan rumah tangga kami. Saya selalu menyimpan semuanya, rapi, setiap bulan, setiap mutasi. Itu bukan kecurigaan. Itu cuma kebiasaan orang yang seumur hidup bekerja dengan angka. Dan malam itu, angka-angka itu mulai bicara. Ada satu transfer keluar, 50 juta rupiah. Keterangannya kosong. Tujuannya sebuah rekening yang tidak saya kenal. Saya catat. Saya tidak bertanya. Belum. Karena saya tahu, satu pertanyaan yang keluar terlalu cepat hanya akan membuat orang yang berbohong jadi lebih hati-hati. Dan saya tidak mau dia hati-hati. Saya mau dia merasa aman. Esok paginya, saya menelepon ibu saya. Bu Sumarni, perempuan paling tenang yang saya kenal. Ibu, bisa datang. Saya butuh bicara. Ibu datang siang itu juga. Begitu melihat wajah saya, beliau langsung tahu. Saya ceritakan semuanya. Pesan itu, transfer itu, aroma parfum itu. Ibu mendengarkan tanpa memotong. Lalu, beliau berkata pelan, Laras, kamu anak ibu yang paling teliti. Jangan ambil keputusan dari amarah. Ambil dari bukti. Saya menatap beliau. Bukti itu pekerjaan saya seumur hidup. Bu, jawab saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya tersenyum tipis. Ibu menggenggam tangan saya. Kalau begitu, kerjakan dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang panas. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya yang lama tertidur mulai bangun kembali. Minggu berikutnya, saya menemukan hal yang jauh lebih besar. Rekening tabungan bersama kami. Tabungan masa depan Bila sudah berkurang 800 juta rupiah. Saya membaca mutasinya 3 kali untuk memastikan saya tidak salah lihat. 800 juta keluar bertahap selama 6 bulan terakhir. Keterangannya tertulis modal usaha. Usaha apa? Galih, seorang manajer proyek. Dia tidak punya usaha. Saya duduk diam sangat lama malam itu. Bukan karena terkejut, tapi karena saya mulai melihat polanya. Uang yang keluar, nama perempuan itu, dan istilah modal usaha. 3 benang yang menuju ke satu simpul. Saya mulai menyimpan salinan. Setiap mutasi, saya cetak diam-diam di rumah teman. Setiap pesan yang sempat saya lihat, saya catat tanggalnya. Suatu malam, Galih lupa menutup laptopnya di ruang kerja. Saya tidak berniat membukanya. Tapi sebuah folder terbuka di layar, dan satu nama menarik perhatian saya. Sumber Mandiri. Saya berhenti sejenak. Di dalam folder itu, ada beberapa dokumen penawaran proyek. Semuanya dari vendor yang sama, dengan harga yang bahkan untuk mata orang awam terlihat janggal. Saya tidak menyentuh apapun. Saya hanya mencatat nama itu di kepala saya. Sumber Mandiri. Lalu, saya menutup pintu ruang kerja itu pelan dan kembali ke dapur. Saat itu, saya belum tahu seberapa besar arti nama itu nantinya. Tapi naluri lama saya berbisik. Ini bukan kebetulan. Dan naluri seorang ahli forensik jarang sekali keliru. Hubungan kami di rumah semakin dingin setiap hari. Galih hampir tidak lagi bicara pada saya. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti 2 orang asing yang berbagi atap. Saya tetap memasak. Dia tetap makan tanpa berterima kasih. Saya tetap menyiapkan kemejanya. Dia tetap pergi tanpa pamit. Suatu pagi, saya mencoba bicara baik-baik. Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Semuanya baik-baik saja. Dia menatap saya sekilas.
lalu menjawab dingin, "Kamu tidak akan mengerti urusan kantor." "Laras, sudah, urus saja rumah." Kalimat itu dulu mungkin akan membuat saya merasa kecil, tapi pagi itu, saya hanya tersenyum dalam hati. Urusan kantor. Justru urusan kantornya yang akan menjadi akhir dari semuanya. Dia tidak tahu. Perempuan yang dia suruh urus rumah, sebentar lagi akan mengurus seluruh keuangan perusahaannya. Saya tidak pernah memarahi Galih. Saya tetap memasak. Tetap menyiapkan kemejanya, tetap tersenyum. Mungkin itu bagian tersulit. Tersenyum pada orang yang sedang menghancurkan saya pelan-pelan. Tapi saya bertahan. Karena saya tahu senyum itu adalah perisai terbaik saya. Selama Galih merasa saya tidak tahu apa-apa, dia akan terus ceroboh. Dan orang yang ceroboh selalu meninggalkan jejak. Suatu sore, Bu Wati datang ke rumah tanpa memberi kabar. Beliau duduk di ruang tamu, memperhatikan rumah dengan tatapan menilai. "Laras," katanya, "kamu ini sudah berapa tahun jadi istri Galih?" "10 tahun, Bu," jawab saya. Beliau mendengus pelan. 10 tahun cuma di rumah. Sementara Galih kerja keras sampai jadi manajer. Saya diam. "Kamu itu beruntung, Galih. Masih mau sama istri yang begini-begini saja." Lanjutnya, tanpa rasa bersalah. "Coba lihat dirimu. Sudah tidak terurus. Pantas saja kalau lelaki bosan." Kata-kata itu dimaksudkan untuk melukai. Dan dulu, mungkin saya akan menangis. Tapi, sore itu, saya hanya menuangkan teh untuk beliau dengan tangan yang sangat tenang. "Bu, mau gula berapa?" tanya saya. Beliau bingung melihat saya tidak bereaksi. Beliau tidak tahu bahwa di balik wajah tenang itu, saya sedang menghitung, bukan menghitung gula. Beberapa hari kemudian, saya melakukan langkah pertama yang serius. Saya menghubungi seorang teman lama dari dunia audit, Pak Rendra. Sekarang beliau menjabat di sebuah grup besar, Anandita Group, sebuah holding yang membawahi banyak anak perusahaan. Saya hanya ingin menanyakan satu hal, apakah masih ada ruang untuk seseorang seperti saya. Seseorang yang 10 tahun lalu meninggalkan meja kerjanya. Pak Rendra terdiam sejenak di telepon. Lalu beliau tertawa kecil. "Laras, kamu pikir kemampuan membaca angka itu bisa hilang? Itu bukan keterampilan, itu insting." Beliau meminta saya datang untuk bicara. Saya tidak memberitahu Galih. Saya tidak memberitahu siapapun, kecuali ibu saya. Pertemuan itu berlangsung di lantai 20 sebuah gedung di Sudirman. Pak Rendra tidak menanyai saya seperti pelamar biasa. Beliau menyodorkan sebuah laporan keuangan yang sengaja dibuat berantakan. "Coba kamu baca," katanya. "Cari di mana letak kebohongannya." Saya membaca selama 20 menit. Lalu, saya tunjukkan 3 titik. 3 tempat di mana angka berusaha bersembunyi. Pak Rendra menatap saya lama sekali. 10 tahun di rumah. "Dan kamu masih setajam ini," gumamnya. "Saya tidak butuh seseorang yang biasa-biasa, Laras. Saya butuh seseorang yang bisa melihat yang tak terlihat." Sebelum saya pulang, beliau berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Anandita Group sedang akan merestrukturisasi seluruh anak perusahaannya, termasuk yang baru kami akuisisi, PT Cakra Konstruksi. Saya menahan napas. Cakra Konstruksi, perusahaan tempat Galih bekerja. Saya pulang sore itu dengan jantung berdebar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, saya melihat seluruh jalan terbentang di depan saya. Anandita Group baru saja mengakuisisi perusahaan suami saya, dan mereka membutuhkan seorang ahli forensik untuk mengaudit seluruh anak perusahaan, termasuk Cakra. Saya menatap tumpukan salinan mutasi rekening saya. 800 juta, modal usaha. Vania. Lalu saya teringat istilah yang sering muncul di proyek konstruksi, markup anggaran, vendor, komisi. Dan saya mulai bertanya-tanya, bukan hanya uang rumah tangga kami yang Galih curi. Mungkin dia mencuri dari tempat yang jauh lebih besar. 2 minggu kemudian, kontrak itu resmi. Saya diangkat sebagai kepala tim audit forensik untuk restrukturisasi Anandita Group dengan satu syarat. Dari saya sendiri. Identitas saya dirahasiakan sampai hari pengumuman resmi. Pak Rendra setuju. Bahkan beliau menganggap itu strategi yang cerdas. Audit paling jujur adalah audit yang dilakukan
saat tidak ada yang tahu sedang diaudit, katanya. Saya mulai bekerja diam-diam. Saya berangkat pagi setelah Galih pergi. Saya pulang sebelum Galih tiba. Di rumah, saya tetap laras. Istri yang katanya tidak bisa apa-apa. Di kantor, saya adalah orang yang memegang seluruh laporan keuangan Cakra Konstruksi di tangan saya. Hari ketiga bekerja. Laporan pertama Cakra masuk ke meja saya. Saya membacanya dengan teliti, baris demi baris. Dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah pola yang sangat saya kenal. 3 proyek besar dalam 2 tahun terakhir. Setiap proyek punya satu vendor yang sama untuk pengadaan material. Namanya PT Sumber Mandiri Vania. Saya membaca nama itu. Dan dunia seakan berhenti sejenak. Vania. Nama yang sama dengan kontak di ponsel suami saya. Saya menggali lebih dalam. Saya minta tim menelusuri kepemilikan PT Sumber Mandiri Vania. Hasilnya keluar 2 hari kemudian. Vendor itu terdaftar atas nama seseorang bernama Pram. Dan Pram, setelah ditelusuri, adalah kakak kandung dari Vania, sekretaris di Cakra Konstruksi. Perempuan yang sama, yang mengirim pesan sayang ke suami saya. Semua benang akhirnya menyatu di depan mata saya. Galih menyetujui proyek. Vania menyiapkan vendor. Vendor itu milik kakak Vania. Dan harga material di vendor itu di markup 2-3 kali lipat dari harga pasar. Selisihnya dibagi-bagi. Uang itu sebagian mengalir ke rekening yang sama yang menerima 50 juta dari rekening rumah tangga kami. Mereka mencuri dari perusahaan dan mereka mencuri dari saya dengan cara yang sama persis. Saya duduk lama di ruang kerja saya yang baru malam itu. Di depan saya 2 tumpukan kertas. 1 tumpukan mutasi rekening rumah tangga saya. 1 tumpukan laporan audit Cakra Konstruksi. Dan keduanya menunjuk ke nama yang sama. Saya tidak merasa marah. Itu yang aneh. Saya hanya merasa sangat tenang. Seperti seorang dokter yang akhirnya menemukan letak penyakit. Sekarang saya tahu persis di mana lukanya. Dan saya tahu persis bagaimana cara mengangkatnya. Tapi saya belum selesai. Karena bukti yang kuat saja tidak cukup. Bukti harus disajikan di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Di depan orang yang tepat. Dan saya lebih dari siapapun tahu cara menyajikan angka. Sementara saya menyusun semuanya. Galih di rumah mulai bertingkah lebih berani. Suatu malam, dia pulang membawa map. Laras, ada yang harus kamu tanda tangani, katanya. Saya menatap map itu. Apa ini? Mas, cuma surat pemisahan harta buat keamanan finansial keluarga. Aku lagi mau mulai usaha, jadi biar aset kamu aman, terpisah dari risiko usahaku. Saya hampir tertawa di dalam hati. Usaha, risiko, pemisahan harta. Saya tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang memindahkan aset. Dia sedang bersiap meninggalkan saya dan ingin memastikan tangan saya kosong saat dia pergi. Dia sedang menyiapkan kejatuhan saya tanpa tahu. Dia sedang menyerahkan tali untuk menggantung dirinya sendiri. Saya membaca surat itu dengan teliti. Setiap pasalnya, setiap angkanya. Lalu saya menandatanganinya. Galih tersenyum lega. Mengira saya benar-benar perempuan bodoh yang menyerahkan segalanya. Dia tidak tahu surat itu justru menjadi bukti tambahan. Bukti bahwa dia sengaja memisahkan aset di tengah dugaan penggelapan. Dia menyerahkan sendiri 1 lembar lagi ke dalam map saya. Sudah, Mas, tanya saya sambil mengembalikan pena. Sudah, jawabnya. Kamu memang pengertian, Laras. Saya tersenyum. Aku selalu mengerti. Mas, lebih dari yang kamu kira. Dia tidak menangkap maksud kalimat itu. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Hari-hari berikutnya, kepercayaan diri Galih semakin besar. Dia tidak lagi repot menyembunyikan ponselnya. Dia bahkan mulai pulang lebih larut tanpa alasan. Saya membiarkannya karena setiap kali dia merasa aman, dia meninggalkan 1 jejak lagi. Suatu sore, saya mendengar dia menelpon di teras belakang. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Sabar ya, Van, bentar lagi semua beres.
Begitu surat pisah harta jadi, aku bebas. Lalu, dia tertawa kecil. Laras. Dia nggak akan ngerti apa-apa. Dia cuma bisa masak. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap katanya. Aneh sekali. Kalimat yang seharusnya menghancurkan saya justru membuat saya semakin tenang. Karena saya tahu dia sedang menghitung kemenangan yang tidak akan pernah dia raih. Tekanan dari sisi mertua pun semakin menjadi. Bu Wati datang lagi. Kali ini membawa adik Gali. Namanya Sinta. Mereka duduk di ruang tamu seperti dua orang hakim. Laras, kata Bu Wati. Gali cerita kamu mau diajak mengatur ulang harta. Itu bagus. Kamu harus dukung suamimu. Sinta menimpali dengan nada sinis. Iya, Mbak. Mas Gali itu lagi mau maju. Jangan jadi beban. Kalau nggak bisa bantu, ya jangan menghambat. Saya menatap mereka berdua bergantian. Dua perempuan yang yakin mereka sedang menekan seekor domba. Saya tidak pernah menghambat siapapun. Jawab saya tenang. Saya hanya memastikan semuanya tercatat dengan benar. Itu saja. Bu Wati mendengus. Tercatat. Kamu ini ngomong apa sih? Urus saja dapurmu. Saya tersenyum dan mengangguk. Urus saja dapurmu. Kalau saja beliau tahu. Dapur yang saya urus sekarang adalah dapur keuangan sebuah grup raksasa. Ada satu momen yang hampir membongkar semuanya. Suatu siang, saya sedang berada di lobi kantor pusat Anandita. Tiba-tiba, dari kejauhan, saya melihat Gali. Dia datang ke gedung itu untuk suatu urusan proyek. Jantung saya berhenti sejenak jika dia melihat saya di sini. Dengan kartu akses direksi di leher saya, semua rencana bisa hancur. Saya berbalik cepat, menunduk, dan masuk ke lift terdekat. Pintu lift menutup tepat saat Galih lewat di depannya. Dia tidak melihat saya. Di dalam lift, saya bersandar ke dinding, mengatur napas. Begitu dekat. Tapi justru di saat seperti itulah saya sadar betapa berbahayanya permainan yang sedang saya mainkan. Satu kesalahan kecil, dan semua kerja keras saya akan sia-sia. Sejak hari itu, saya semakin berhati-hati. Saya mengganti jam berangkat. Saya menghindari area yang mungkin dilewati orang cakra. Saya bekerja dalam bayang-bayang, mengumpulkan setiap potong bukti, satu persatu. Beberapa hari kemudian, saya bertemu Fania secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bintaro. Dia sedang berbelanja dengan beberapa tas merek terkenal di tangannya. Begitu melihat saya, dia tersenyum sinis. Wah, Mbak Laras, sapanya. Sengaja keras agar terdengar orang sekitar. Masih sempat belanja. Kupikir sibuk masak di rumah. Saya menatapnya tenang. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Belum. Kebetulan lewat saja, jawab saya datar. Fania mendekat, menurunkan suaranya. Tapi nada angkuhnya tidak hilang. Mbak, sebagai sesama perempuan, aku kasih saran ya. Lepaskan saja Mas Gali. Dia sudah bahagia sekarang. Sama aku. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Terima kasih sarannya, jawab saya. Tapi saya tipe orang yang lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan tuntas, bukan dengan melepaskan. Fania mengernyit. Tidak mengerti maksud saya. Saya tersenyum tipis. Lalu berlalu. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari dia akan mengerti betul apa arti kalimat itu. Saya pulang sore itu dengan satu tekad yang semakin bulat, bukan karena tersinggung, tapi karena saya tahu orang seperti Fania hanya berhenti ketika kebenaran berdiri lebih tinggi darinya. Malam itu, saya menyusun presentasi akhir. Saya menyusunnya seperti seorang seniman menyusun lukisan. Setiap halaman, setiap grafik, setiap angka punya tempatnya. Halaman pertama, ringkasan 3 proyek bermasalah. Halaman kedua, perbandingan harga vendor dengan harga pasar. Halaman ketiga, struktur kepemilikan PT Sumber Mandiri Fania. Halaman keempat, aliran dana dari kas perusahaan ke vendor, lalu ke rekening pribadi,
Dan di halaman terakhir, satu garis kecil yang menghubungkan semuanya ke rekening rumah tangga saya sendiri. Saya menatap layar itu lama sekali. 10 tahun saya menyimpan keahlian ini di laci. Dan malam ini, saya mengeluarkannya kembali untuk membela diri saya sendiri. Beberapa hari sebelum rapat besar, Pak Rendra memanggil saya. Kami duduk di ruang kerjanya, dengan seluruh berkas audit tersusun di meja. Laras, temuanmu ini sangat kuat, katanya. Tapi temuan yang kuat saja tidak cukup. Cara menyampaikannya sama pentingnya. Saya mengangguk. Itu hal yang saya pahami betul. Saya tidak akan menyampaikan ini seperti tuduhan. Pakistan, jawab saya. Saya akan menyampaikannya seperti cerita yang dibangun oleh angka. Selangkah demi selangkah. Sampai semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Dengan sendirinya. Pak Rendra tersenyum. Itu sebabnya saya memilih kamu. Kamu tidak butuh berteriak. Angkamu yang berteriak. Kami membahas urutan presentasi sampai larut. Halaman mana dibuka lebih dulu? Kapan nama vendor disebut? Kapan aliran dana ditampilkan? Setiap detail diatur agar kebenaran tersingkap pada momen yang tepat. Lalu, Pak Rendra menatap saya dan bertanya lebih pelan. Laras, kamu yakin dengan ini? Salah satu yang akan jatuh adalah suamimu sendiri. Saya terdiam sejenak. Lalu saya menjawab dengan suara yang sangat tenang. Pakistan, saya tidak menjatuhkan suami saya. Dia yang menjatuhkan dirinya sendiri sejak lama. Saya hanya menunjukkan angkanya. Pak Rendra mengangguk pelan. Ada rasa hormat di matanya. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin rapat restrukturisasi Cakra. Kamu yang akan memperkenalkan diri. Saya menarik napas panjang. Saya siap. Pakistan. Malam sebelum hari itu, saya hampir tidak tidur. Tapi bukan karena gugup. Saya berdiri di depan cermin. Lama sekali. Memandang pantulan diri saya. Bukan lagi perempuan yang menunggu suami di meja makan dengan lilin yang meleleh. Bukan lagi istri yang katanya cuma bisa masak. Di depan saya, berdiri seorang perempuan yang akan menegakkan kebenaran dengan angka. Ibu saya datang pagi-pagi untuk memberi semangat. Beliau merapikan kerah blazer hitam saya. Ibu bangga sama kamu, Laras, katanya pelan. Matanya berkaca-kaca. Tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Saya memeluk beliau erat. Doakan saya, Bu. Selalu. Nak, selalu. Pagi itu, saya berangkat lebih awal. Saya masuk lewat pintu khusus direksi, agar tidak terlihat oleh pegawai biasa. Di ruang tunggu, Pak Arif, salah satu petinggi Anandita, sudah menunggu. Selamat pagi, Bu. Semua sudah siap. Para manajer dan kepala divisi Cakra sudah berkumpul di ruang rapat utama. Mereka tahu siapa yang akan hadir, tanya saya. Belum. Bu, saya hanya bilang ada eksekutif baru dari holding yang akan memimpin restrukturisasi. Saya mengangguk. Bagus. Bagaimana dengan hasil auditnya? Pak Arif menyerahkan map tebal. Sudah lengkap, sesuai temuan Ibu. Semua bukti markup, vendor fiktif, dan aliran dananya sudah tersusun rapi. Saya membuka map itu, memastikan setiap lembar pada tempatnya. Sempurna. Ini lebih dari cukup, gumam saya. Pukul 9 pagi, ruang rapat utama sudah penuh. Sekitar 30 orang hadir. Para manajer, kepala divisi, beberapa staf senior. Di barisan kedua, saya melihatnya. Galih. Dia duduk dengan wajah santai, menyeruput kopi. Dia bahkan tidak tahu apa yang menunggunya baginya. Ini hanya rapat biasa, mungkin pengumuman target baru, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa pagi ini dunianya akan runtuh. Di luar ruangan, Fania menunggu di mejanya sebagai sekretaris. Dia tidak diundang ke rapat direksi, tapi dia sudah berpesan pada Galih untuk segera mengabarinya jika ada hal penting. Mereka berdua tidak tahu. Hal penting itu adalah kehancuran mereka sendiri. Pak Arif berdiri di depan ruangan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir. Pagi ini, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah eksekutif baru dari Anandita Group yang akan memimpin restrukturisasi seluruh divisi, termasuk
Cakra Konstruksi. Ruangan mulai berbisik. Beliau akan memperkenalkan diri dan menyampaikan temuan penting. Mari kita sambut Ibu Larasati. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Saya melangkah masuk. Kepala tegak, langkah mantap. Sepatu hat tinggi saya berbunyi nyaring di lantai marmer. Blazer hitam saya rapi, wajah saya tenang. Dan ruangan mendadak sunyi total. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa pegawai yang dulu pernah meremehkan saya saat menjemput Galih di kantor terbelalak. Mereka mengenali wajah saya, tapi yang paling terkejut tentu saja adalah Galih. Gelas kopi di tangannya hampir tumpah. Wajahnya yang tadi santai berubah pucat dalam sekejap. Matanya membelalak menatap saya, seolah melihat hantu. Laras. Bibirnya bergerak tanpa suara. Saya menatapnya sekilas. Datar. Tanpa emosi. Lalu saya mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan, seolah dia hanya salah satu dari 30 orang biasa. Karena bagi saya, pagi ini memang begitu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, saya memulai. Nama saya Larasati. Saya ahli forensik keuangan dan saya ditunjuk Anandita Group untuk memimpin audit dan restrukturisasi Cakra Konstruksi. Suara saya jernih, tenang, menyisi seluruh ruangan. Dalam 2 minggu terakhir, tim saya melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan ini dan kami menemukan sejumlah hal yang harus disampaikan secara terbuka. Hari ini, saya menekan tombol. Layar besar di belakang saya menyala. Halaman pertama presentasi muncul. 3 proyek besar dalam 2 tahun terakhir. Mari kita mulai dengan 3 proyek ini, kata saya. Saya menjelaskan setiap proyek dengan tenang, bukan dengan amarah, dengan angka. Pada ketiga proyek ini, pengadaan material dilakukan melalui satu vendor yang sama, PT Sumber Mandiri Vania. Saya melihat Galih menegang di kursinya. Berdasarkan penelusuran kami, harga material dari vendor ini di markup antara 2-3 kali lipat dari harga pasar. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Saya menekan tombol lagi. Grafik perbandingan harga muncul. Garis merah vendor itu menjulang jauh di atas garis biru harga pasar. Selisih harga ini jumlahnya tidak kecil. Total dalam 2 tahun mencapai 2,3 miliar rupiah. Ruangan mendadak gaduh. Galih sudah tidak menyentuh kopinya. Tangannya gemetar di atas meja. Lalu, siapa pemilik vendor ini? Saya melanjutkan. Layar berganti. Struktur kepemilikan PT Sumber Mandiri Vania. Vendor ini terdaftar atas nama seseorang bernama Pram. Saya berhenti sejenak, membiarkan ruangan menahan napas. Dan Pram, berdasarkan dokumen kependudukan, adalah kakak kandung dari saudari Vania, sekretaris di perusahaan ini. Seluruh ruangan menoleh ke arah pintu, seolah mencari Vania. Galih menunduk dalam-dalam, mencoba menghilang di kursinya. Artinya, kata saya, suara saya sedikit lebih dingin sekarang. Vendor yang menerima miliaran rupiah dari perusahaan ini dimiliki oleh keluarga seorang karyawan internal. Ini yang kita sebut konflik kepentingan, dan dalam kasus ini juga penggelapan. Saya menekan tombol sekali lagi. Layar menampilkan diagram aliran dana. Sekarang, mari kita ikuti uangnya, kata saya. Dari kas perusahaan, dana mengalir ke vendor. Dari vendor, sebagian selisihnya mengalir ke beberapa rekening pribadi. Saya menatap langsung ke arah Galih untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan. Salah satu rekening penerima, atas nama saudari Vania. Dan dari rekening itu, dana kembali mengalir ke rekening seorang manajer proyek di perusahaan ini. Ruangan benar-benar senyap sekarang. Semua orang tahu siapa manajer proyek 3 proyek itu. Galih. Siapa manajer yang menyetujui ketiga proyek bermasalah ini? Tanya Pak Arif dari sisi ruangan, sengaja memancing. Saya menjawab dengan tenang, sambil menatap layar. Manajer yang menyetujui dan menandatangani ketiga proyek ini adalah saudara Galih Pratama. Semua kepala menoleh ke arah Galih. Dia berdiri tiba-tiba. Kursinya berdecit keras. Ini fitnah, teriaknya. Suaranya pecah. Laras, kamu
Kamu sengaja, kan? Ini balas dendam. Saya menatapnya tenang. Saudara Galih, kata saya. Di ruangan ini. Saya bukan istri Anda. Saya auditor. Dan saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya menyajikan angka. Kalau Anda merasa ini fitnah, silahkan tunjukkan dokumen yang membantah temuan ini. Saya tunggu. Galih membuka mulutnya. Tapi tidak ada kata yang keluar. Karena dia tahu tidak ada dokumen yang bisa membantah kebenaran. Dia sendiri yang membuat semua jejak itu. Aku suamimu, Laras. Suaranya berubah memelas. Kamu tega menghancurkan keluargamu sendiri. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit emosi muncul. Tapi bukan amarah, kepahitan. Keluarga. Saya mengulang pelan. Anda bicara soal keluarga, sambil memindahkan 800 juta rupiah dari tabungan masa depan anak kita ke rekening perempuan lain. Ruangan tersentak mendengar itu. Anda bicara soal keluarga. Sambil menyuruh saya menandatangani surat pisah harta agar saya pergi dengan tangan kosong. Galih membeku. Dia tidak menyangka saya tahu semuanya. Bahkan sejak awal, saya tahu sejak lama. Mas, kata saya pelan. Saya hanya menunggu sampai angka-angka itu bicara sendiri. Dan pagi ini mereka sudah bicara. Saat itulah pintu ruangan terbuka. Fania masuk dengan tergesa. Wajahnya panik. Dia pasti mendengar kegaduhan dari luar. Mas Galih, ada apa? Kalimatnya terhenti saat melihat saya berdiri di depan ruangan. Dan layar besar di belakang saya masih menampilkan namanya. PT Sumber Mandiri Fania. Wajahnya berubah pucat pasi. Saudari Fania, sapa saya tenang. Kebetulan sekali Anda datang. Kami baru saja membahas vendor milik kakak Anda. Fania menatap layar itu, lalu menatap Galih, lalu menatap saya. Dan dalam kepanikan, dia melakukan hal yang sering dilakukan orang yang terpojok. Dia mencoba menyelamatkan diri sendiri. Ini semua ide Mas Galih, teriaknya. Dia yang menyuruh saya buka vendor. Saya cuma nurut. Galih berbalik menatapnya, marah dan terhianati. Fania, apa yang kamu omongkan? Aku nggak mau masuk penjara sendirian. Mas, balas Fania histeris. Di depan 30 orang. 2 orang yang dulu bersekongkol, kini saling menyalahkan. Saya hanya berdiri diam, menyaksikan. Saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Dengan tangan mereka sendiri. Pak Arif menengahi. Cukup. Semua temuan ini akan diserahkan ke pihak berwenang dan Departemen Hukum. Saudara Galih dan Saudari Fania, kalian dibebas tugaskan efektif hari ini, menunggu proses hukum. Galih bangkit dengan panik. Mencoba mendekati saya. Suaranya merendah jadi bisikan. Laras, kita bicara berdua saja. Jangan di sini. Ini bisa kita selesaikan secara keluarga. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa apa-apa. Tidak benci, tidak sedih. Hanya kosong. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara keluarga. Mas, jawab saya tegas, Anda memilih menyelesaikan urusan dengan perempuan lain dan vendor palsu. Maka biarkan urusan ini diselesaikan oleh hukum, bukan oleh saya. Dia terdiam. Kehabisan kata. Petugas keamanan mendekat, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Fania menangis di pintu, dipapah keluar oleh petugas keamanan. Saya menutup laptop dengan tenang. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, kata saya pada ruangan, restrukturisasi akan dimulai minggu depan dengan sistem yang lebih bersih dan transparan. Lalu, saya melangkah keluar, melewati kursi tempat Galih terduduk. Dia menengadah menatap saya, matanya memohon. Laras, tolong. Saya berhenti sejenak di sampingnya. Selama 10 tahun, Mas, saya selalu ada saat kamu butuh, kata saya pelan tanpa menoleh. Sekarang, untuk pertama kalinya, kamu harus menghadapi semuanya sendiri, seperti yang kamu inginkan. Lalu, saya melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu. Punggung saya tegak, langkah saya ringan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya merasa bisa bernapas. Kabar tentang rapat pagi itu menyebar cepat dalam hitungan jam.
Seluruh perusahaan tahu. Manajer proyek yang selama ini dipuji, ternyata pelaku penggelapan miliaran rupiah. Dan yang membongkarnya adalah istrinya sendiri. Istri yang selama ini dia sebut tidak bisa apa-apa. Saya tahu, cerita seperti ini akan jadi bahan pembicaraan lama. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak melakukan ini untuk menjadi bahan pembicaraan. Saya melakukannya karena kebenaran memang harus berdiri tegak, sepahit apapun. Sore itu, ponsel saya berdering tanpa henti. Nomor Bu Wati. Saya membiarkannya berdering beberapa kali. Lalu akhirnya saya angkat. Suara ibu mertua saya langsung menyerbu, antara marah dan panik. Laras, apa yang kamu lakukan pada Galih? Kamu hancurkan dia di depan banyak orang. Saya menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak menghancurkan Galih. Galih menghancurkan dirinya sendiri sejak dia memutuskan mencuri. Tapi dia suamimu, kamu harusnya menutupi aibnya, bukan membongkarnya. Saya menghela napas pelan. Bu, selama bertahun-tahun, ibu bilang saya cuma perempuan yang bisa masak. Ibu bilang saya beruntung Galih masih mau sama saya. Ada keheningan di seberang. Sekarang ibu tahu. Perempuan yang ibu remehkan itu adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Saya tidak pernah lemah, Bu. Saya hanya memilih untuk sabar. Bu Wati terdiam lama. Lalu, dengan suara yang jauh lebih kecil, beliau berkata, Larasati, apa benar Galih mencuri uang anakmu sendiri? 800 juta, Bu. Tabungan Bilal. Beliau bisa tanya sendiri pada putranya. Telepon itu terputus. Setelah itu, Bu Wati tidak pernah lagi bicara dengan nada tinggi pada saya. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan. Bukti yang saya susun begitu rapi, sehingga tidak ada celah untuk dibantah. Galih dan Fania dijerat dengan pasal penggelapan dan konflik kepentingan. Pram, kakak Fania, ikut terseret karena namanya tercatat sebagai pemilik vendor fiktif. Perusahaan menuntut pengembalian kerugian aset Galih, termasuk yang dia kira sudah aman lewat surat pisah harta, justru dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Surat yang dia paksa saya tanda tangani, yang dia kira akan membuat saya jatuh, justru menjadi bukti niat dia memindahkan aset hasil kejahatan. Ironi yang sempurna, dia membuat jebakan untuk saya, lalu jatuh ke dalamnya sendiri. Suatu hari, Galih menelpon saya dari nomor yang tidak saya kenal. Suaranya sudah tidak lagi sombong. Laras, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, bantu aku. Bicara ke perusahaan. Mungkin mereka mau meringankan. Saya mendengarkannya sampai selesai. Lalu saya menjawab dengan tenang. Mas, selama 10 tahun, saya selalu menyelamatkanmu dari setiap kesulitan. Saya yang mengatur keuangan saat kita susah. Saya yang merawatmu saat kamu sakit. Dan setiap kali kamu menganggapnya hal biasa. Sampai kamu lupa bahwa orang yang menyelamatkanmu juga manusia. Saya menarik napas. Kali ini, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Itu bagian dari menjadi dewasa. Mas, sesuatu yang tidak pernah kamu pelajari. Karena selalu ada saya yang membereskan semuanya. Lalu, saya menutup telepon. Dan saya tidak pernah mengangkat teleponnya lagi. Yang paling membuat saya khawatir, bukan Galih, tapi Bilal, anak kami. Bagaimana cara menjelaskan pada seorang anak bahwa ayahnya melakukan hal yang salah? Malam itu, saya duduk bersamanya di kamarnya. Bilal, kamu mungkin akan dengar banyak hal tentang ayah, kata saya pelan. Bilal menatap saya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Bunda, katanya. Bilal sudah tahu. Bilal cuma gak mau Bunda sedih. Hati saya hancur dan utuh dalam waktu bersamaan. Saya memeluknya erat. Bunda gak sedih, sayang. Bunda cuma ingin kamu tahu satu hal. Saya menatap matanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti jadi orang jujur. Karena kejujuran itu mahal. Tapi itu satu-satunya hal yang tidak bisa diambil orang dari kita. Bilal mengangguk pelan di pelukan saya. Malam itu, saya tahu kami berdua akan baik-baik saja. Hari-hari setelah itu berjalan tidak mudah. Tapi setiap hari, saya merasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, saya memasak makan malam sederhana untuk saya dan Bilal. Ikan goreng, sayur asem,
dan sambal terasi. Bukan rendang mewah seperti malam yang dulu saya siapkan untuk Gali. Hanya makanan sederhana di meja yang tenang. Bilal makan dengan lahap, lalu tersenyum pada saya. Bunda, ini enak banget. Lebih enak dari biasanya. Saya tertawa kecil. Mungkin karena sekarang Bunda masak dengan hati yang lebih tenang. Sayang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa seperti rumah lagi. Tidak ada lagi menunggu di meja dengan lilin yang meleleh. Tidak ada lagi mencium aroma parfum asing dari kemeja. Hanya saya, anak saya, dan ketenangan yang akhirnya kembali. Saya kembali bekerja penuh di Anandita Group. Restrukturisasi Cakra Konstruksi berjalan lancar di bawah pengawasan saya. Sistem keuangan dirombak, vendor diaudit ulang, transparansi ditegakkan. Perusahaan yang dulu penuh kebocoran perlahan menjadi sehat. Pak Rendra suatu hari berkata pada saya, "Laras, kamu tahu, kamu menyelamatkan perusahaan ini, sekaligus menyelamatkan dirimu sendiri. Dua-duanya dengan satu laporan." Saya tersenyum mendengarnya, karena memang begitulah angka. Kalau kamu jujur padanya, dia akan jujur padamu. Beberapa minggu setelah restrukturisasi, seorang karyawan Cakra menemui saya. Namanya Pak Joko, seorang staf senior di divisi proyek dulu. Dia pernah dipindah tugaskan ke posisi yang lebih rendah, karena menolak menandatangani anggaran yang janggal. Anggaran yang ternyata adalah bagian dari skema Gali. "Bu Laras," katanya dengan mata berkaca-kaca, "saya cuma mau bilang terima kasih. Dulu saya dianggap penghambat karena tidak mau ikut. Karir saya nyaris hancur. Sekarang kebenaran akhirnya berdiri, dan orang-orang jujur seperti saya bisa bernapas lagi." Saya menggenggam tangannya. "Pak Joko, yang Bapak lakukan dulu itu butuh keberanian. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai." Dia kembali ke posisinya yang lama, dengan nama baik yang dipulihkan. Dan saat itu, saya sadar. Kebenaran yang saya bongkar tidak hanya menjatuhkan yang bersalah. Ia juga mengangkat kembali mereka yang selama ini tertindas dalam diam. Itulah hal yang membuat semua perjuangan ini terasa berarti. Bu Wati datang ke rumah saya beberapa bulan kemudian. Kali ini, beliau datang dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi nada menghakimi. "Laras," katanya pelan. "Ibu datang untuk minta maaf." Saya mempersilakannya duduk dan menuangkan teh. "Seperti biasa, Ibu salah menilai kamu selama ini," lanjutnya. "Ibu pikir kamu lemah. Ternyata kamu perempuan paling kuat yang pernah Ibu kenal." Saya menatap beliau dulu. Kata-kata ini mungkin akan sangat berarti bagi saya. Sekarang, saya hanya merasa damai. "Tidak apa-apa, Bu," jawab saya. "Yang penting, sekarang kita semua belajar sesuatu." Beliau menggenggam tangan saya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat air mata di matanya. Bilal tetap punya neneknya. Itu yang terpenting bagi saya. Setahun berlalu. Saya kini dikenal di dunia bisnis sebagai ahli forensik yang tidak bisa disuap dan tidak bisa ditipu. Saya beberapa kali diundang menjadi pembicara di seminar tentang integritas keuangan, tentang perempuan yang kembali bangkit, tentang bagaimana keahlian yang kita simpan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai kita memutuskan untuk mengeluarkannya kembali. Setiap kali saya berdiri di podium, saya melihat banyak perempuan di antara hadirin. Perempuan-perempuan yang mungkin sedang merasa kecil, merasa tidak berharga. Dan kepada mereka, saya selalu berkata hal yang sama. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan nilaimu. Karena nilai dirimu, hanya kamu yang berhak menghitungnya. Suatu sore, saya duduk di ruang kerja saya di lantai 20, memandang kota dari balik jendela. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Ibu saya menelpon. "Laras, Ibu mau tanya, kamu menyesal tidak dengan semua yang sudah terjadi?" Saya tersenyum, menatap kota di bawah sana. "Tidak sedetik pun, Bu," jawab saya. "Saya kehilangan pernikahan yang ternyata sudah lama mati. Tapi saya menemukan kembali diri saya yang dulu hilang. Saya punya pekerjaan yang membanggakan. Saya punya Bilal. Dan
Yang paling penting, saya tidak lagi takut pada siapapun. Ibu saya terdiam, lalu berkata lembut, "Ibu bangga sekali sama kamu." "Nak, itu karena ibu yang mengajari saya," jawab saya. Ambil keputusan dari bukti, bukan dari amarah. Saya tidak akan pernah lupa kalimat itu. Kami menutup telepon dengan tawa kecil. Saya kembali menatap kota dari jendela. 10 tahun saya menyimpan diri saya di laci. 10 tahun saya membiarkan orang lain mengira saya tidak punya apa-apa. Tapi kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk muncul. Sama seperti angka. Sekeras apapun seseorang menyembunyikannya, ia akan selalu menemukan jalan untuk bicara. Dan saya, akhirnya, bebas. Bebas dari pengkhianatan. Bebas dari kebohongan. Bebas dari rasa kecil itu. Kehidupan baru saya sudah dimulai. Sebuah kehidupan di mana saya, akhirnya, menjadi diri saya sendiri, utuh dan merdeka. Sahabat semua, di luar sana, ada banyak perempuan seperti Laras dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, lalu dianggap tidak punya apa-apa. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena posisinya saat ini. Karena orang yang hari ini diam di dapur mungkin menyimpan kekuatan yang belum kamu lihat. Ada juga banyak suami seperti Galih yang mengira kesetiaan adalah kelemahan dan kebaikan adalah hal yang biasa. Mereka baru sadar nilainya setelah semuanya hilang. Dan ada pula orang seperti Fania yang mengira bisa membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain. Padahal apa yang dibangun dari kebohongan akan runtuh oleh kebohongan juga. Galih kehilangan karirnya, kebebasannya, dan keluarganya. Fania dan kakaknya menghadapi proses hukum yang panjang. Sementara Laras bangkit lebih tinggi dari sebelumnya dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berbohong. Pilihan untuk menghargai atau meremehkan, dan setiap pilihan selalu punya konsekuensinya sendiri. Cepat atau lambat, keadilan akan menemukan jalannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.